dan bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Ini lengkap pengantar. Innalladzina qalu, sesungguhnya orang yang berkata. Apa katanya, Bu? Rabbuna Allah. Ya. Nah, yang perlu kita simak ya, ini makna Rabb. Sesungguhnya Rabb kami adalah Allah. Di situ Tuhan. Ya. Sempit kalau Tuhan. Kita perluas makna Rabb dan kita gabungkan ke waktu di alam ruh dan kita sambungkan ke depan di alam kubur. Dulu di alam ruh kita berkenalan dengan Allah, alastu birabbikum. Nanti di alam kubur ditanya lagi, man rabbuka. Sekarang di dunia nih hari ini pelajarannya rabbukum. Maksudnya tauhid rububiyah. Innallazina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang yang berkata, apa katanya? Allah yang menciptakan saya, Allah yang memberikan rezeki kepada saya, Allah yang menjamin kehidupan saya, sebagaimana di surat 11 ayat ke-6, semua makhluk sudah dijamin oleh Allah, apalagi manusia. Jadi Allah menjamin segala macam kebutuhan hambanya. Itu maknanya Allah sebagai Rabb. Kalau di garis bawahi tauhid, dia namanya tauhid rububiyah. Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Allah yang menciptakan manusia, yang menghidupkan manusia, yang mematikan manusia, yang ngasih rezeki kepada manusia, yang menjamin kepada seluruh manusia rezekinya. Yang penting 3 tadi syarat: doa, ikhtiar, tawakal. Itu udah modalnya. Jadi asuransi jiwa, asuransi masa depan, jaminan-jaminan yang diproduksi oleh manusia berangkat dari perasaan dan akal nafsunya, itu nggak laku lagi, Bu. Itu ternyata perusak akidah tauhid rububiyah kita. Jadi kalau ibu percaya kepada hal-hal seperti itu, secara nggak langsung sudah melemahkan tauhid rububiyah yang dibawa sejak alam ruh, yang akan memperlemah jawaban di alam kubur nanti. Ingat tuh ya. Sudah kita. Nah, orang yang yakin Allah sebagai Robnya, pencipta langit dan bumi, mengurus langit dan bumi, memberikan rezeki kepada makhluknya, termasuk kita dijamin oleh Allah. Nah, itu istiqomah dengan keyakinan seperti itu. Summastaqamu, kemudian dia istiqomah tetap, nggak bergeser lagi, nggak lagi kerayu dengan asuransi lagi, nggak dirayu dengan tipuan-tipuan konvensional lagi. Istiqomah dia, walaupun diuji pasti ada kekurangan, ada kelemahan, tapi itu semua ujian sudah diukur dengan iman. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semua yang hadir sudah diukur. Ini orang mampunya menahan beban 50 kilo, kata Allah. Wahai Mikail, wahai petugas Allah, kasih dia ujian 49,9. Sisanya buat dia bertahan. Ternyata sisanya gak buat bertahan, buat ngeluh, buat nyalahin orang. Akhirnya lemah sudah, jebol sudah, curhat deh kepada makhluk, ngadu deh kepada makhluk, ngelemahin suami bab ekonominya, ngelemahin suami bab yang lainnya, lama-lama gibah gak berasa. Kan dijamin setiap kali ngeluh sama makhluk, rapuh, 70 rapuh akan didapati, 70 pintu sengsara dapat. Karena pada saat kita ngeluh kepada makhluk, ngadu kepada manusia, ibu dan kita sudah meninggalkan dan menanggalkan Allah sebagai rububiyah kita. Gak istiqomah tuh. Karena gak ngaji. Yang bikin istiqomah tuh ngaji, Bu.
Oh iya ingat lagi, oh iya lupa, oh iya ingat lagi. Karena sebenarnya udah ada semua orang. Begitu lahir udah bawa iman, begitu lahir udah bawa Islam, begitu lahir fitrah. Ya, cuma lingkungan dan pendidikan pada saat balik yang mewarnai kita. Ya, baik. Karena dia istiqomah, kata Allah dalam tafsirnya, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka pada saat dia wafatnya, statusnya dalam keadaan istiqomah, datanglah malaikat, ruh malaikat turun kepada orang yang sedang sakaratul maut. Yang bawa HP di dalamnya ada tafsir Jalalain, buka tuh. Jadi 4130 itu sedang menceritakan orang yang sakaratul maut, begitu sedang meregang nyawa, sakitnya luar biasa, digambarkan seperti dikuliti, seperti orang yang jatuh tengkurap, tertimpa pohon yang berduri tajam, kemudian ditarik. Kayak apa rasanya? Atau kata Nabi, sakratul maut itu seperti dicincang, dirajam 1000 kali oleh 1000 pedang di tempat yang sama. Kayak apa rasanya? Tetapi bagi orang yang istiqomah dalam tauhid rububiyah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat kepada orang yang sedang sakaratul maut, dan orang ini istiqomah, enggak terganggu dengan asuransi yang lainnya, enggak tergoda dengan godaan yang lainnya. Rezeki mah dari Allah, pasti dari Allah. Yang penting kita doa, usaha, tawakal, itu keyakinan. Meninggal, pada saat meninggal turun malaikat, berkata malaikat, apa katanya Bu? Allah tahofu wala tahzanu, jangan takut dan jangan sedih. Jangan takut dengan kematian dan jangan sedih meninggalkan keluarga, istrimu, anakmu, hartamu. Wa absiru, ada kabar yang sangat menggembirakan. Dari siapa? Dari Allah yang maha tepat janjinya. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah sudah menyiapkan surga untukmu, dan itulah janjiku kepada orang yang mati di dalam keadaan tidak sedikit pun musyrik kepadaku. Itu jaminan Bu. Barang siapa yang mati, yang meninggalkan dunia, boleh dia ada dosa karena manusia, tapi datang kepadaku, dia tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun, dengan pabrik, dengan kantor, dengan PNS-nya, dengan jabatannya, dengan sandaran hidupnya, dengan kayu, dengan batu, dengan gunung, dengan dukun. Enggak, dia sama sekali murni kepadaku. Aku akan hapus seluruh dosanya, aku datangi ampunan sebesar itu, dan akan kumasukkan ke dalam surga. Jaga tauhid, mati ke surga Bu, dijamin. Nabi yang bilang. Tapi kau bawa datang kepadaku bawa dosa musyrik walaupun sedikit, hapus semua kebaikannya. La in asrokta layah batona amaluka, hajimu hancur, zakatmu lebur, sholat 5 waktu nggak ada sama sekali, seperti air yang meluncur di daun talas karena kamu musyrik. Ya. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrokta layahbatanna amaluka. Ya Muhammad, aku kasih tahu kepadamu dan kasih tahu juga kepada Nabi sebelum kamu, jika kamu musyrik wahai Muhammad. Nabi juga diancam Bu. Lain asrokta, taknya kan anta, kitabnya Nabi Muhammad. Ya. Jadi Nabi Muhammad yang dimaksud. Apalagi kita, maksudnya itu buat kita, anta itu buat umatnya. Gak mungkin Nabi Muhammad musyrik.
Jadi yang membuat sah diterimanya ibadah, di dalamnya tidak ada kemusyrikan, Bu. Apa sih kemusyrikan? Keyakinan sedikit saja kepada selain Allah ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat. Manfaat asuransi ini, Bu. Wah, kalau ibu mati 100 juta. Lupa dia 11 ayat ke-6, lupa dia rububiyahnya. Di tauhid, memang tauhid mah hitam putih, agak saklek, halal haram, qot'i enggak bisa ditawar, Bu. Dan ini yang melemahkan ternyata kaum muslimin di akhir zaman. Kalau lemah akidahnya, lemah tauhidnya, lemah keyakinan kepada Allah, dijamin lemah usahanya, lemah hidupnya, lemah ekonominya, bahkan yang dikhawatirkan lemah syahwatnya. Kalau udah lemah syahwatnya, nggak punya keturunan, akhirnya orang-orang jahat turunannya banyak. Jangan dianggap sepele, Bu, lemah iman, merembet kemana-mana, lemah semuanya, naik turun, tidak ada yang bisa menaikkan iman. Suntikan yang dahsyat, kata Imam Syafi'i, yaqra'ul Quran, bacalah Quran, wa nazro, perhatikan, baca, perhatiin, bangun deh jam 3 malam, baca seayat, perhatiin. Coba nanti malam tes Al-Mujamil, ibu baca Al-Mujamil dan terjemahnya. Itu ya, itu pengantar kedua ya. Tadi tentang kematian, yang kedua pengantarnya tentang husnul khotimah. Jadi apa yang ibu tangkap? Syarat untuk menjadi husnul khotimah apa sih barusan? Ketangkap gak? Dari 4130. Kalau mau husnul khotimah kudu istiqomah. Cuma istiqomah itu kemudian istiqomah. Di mana istiqomahnya? Apa yang harus diistiqomahkan? Tauhid rububiyah. Karena kita dikenalkan dulu di alam ruh dengan Allah sebagai Rabb, maka di dunia hari ini kita pelajari tauhid rububiyah. Nanti masuk ke alam kubur, pertama yang ditanya itu man rabbuka, siapa tauhid Rabbmu. Alhamdulillah ya, Bu ya. Sedikit pengantarnya. Kalaupun nanti malam kita mati ya, kalau mati atau besok atau lusa, sudah ada tuh barusan ibu jawabannya. Jangan ngandelin amil di atas kuburan. Karena tuh selesai nguburin, suka datang tuh amil ngasih tahu, penghuni kubur, saya mau pulang ya, tapi sebelum pulang saya kasih tahu, karena nanti 7 langkah pengantar kubur pulang bakal datang 2 orang makhluk yang menyeramkan. Dia akan bertanya, man rabbuka, jawab ya Rob. Dengar gak, Bu? Dengar, cuma gak bisa jawab. Udah gak ada lagi komunikasi antara alam gaib sama Bu. Kapan ditalkinkan sebenarnya, Bu? Lagi begini talkinnya waktu sakaratul maut. Itu mah pelengkap talkin kali dalam di pemakaman. Karena masih diperdebatkan, ada yang boleh, ada yang enggak, ya kan. Udahlah kita nggak ngurus itunya. Yang penting talkin yang bagus mah waktu hidup. Apa sih talkin? Mengajarkan la ilaha illallah dan kandungan makna, tujuan, fungsi dan keutamaannya. Salah satu keutamaan la ilaha illallah, fungsinya maknanya adalah la robba illallah. Tidak ada Rob yang menciptakan, mematikan, menghidupkan kecuali Allah. Berarti rububiyah itu hakikatnya la ilaha illallah. Bisa dipahami? Nah, terakhir kita lanjutkan. Apa yang terakhir? Ngaji. Apa ngajinya? Mengenal, melanjutkan sifat, nama, fungsi Al-Quran ya. Kemarin terakhir kita masuk di Al-Aziz, yang gak datang nyontek. Jadi di kita mau wajib nyontek, Bu. Ya. Berarti yang gak nyontek dosa.
Kebalik. Bubuk kemarin apa sih pelajarannya? Ya minimal ada tulisannya, kajiannya terus berlanjut. Apa Al-Aziz? Ternyata Al-Aziz itu dia mulia, apa? Kuat, mulia. Ya. Salah satu sifat Quran, ternyata kenapa sifat Quran itu Al-Aziz? Bukankah itu nama sifat Allah? Iya, betul. Dan pelakunya Nabi Muhammad. Suatu saat istrinya ditanya, wahai ibunda orang-orang mukmin dan mukminat, seperti apa sih akhlaknya Nabi? Karena hulukul Quran. Jadi Nabi mah akhlaknya Quran. Ya kita lagi belajar nih. Ya. Pas nih surat Al-Waqiah. Jangan lupa tadi pagi masih baca kan? Ya, tadi baca ayatnya, sekarang kita terjemahkan. Walaupun hanya beberapa ayat. Surat Al-Waqiah surat berapa? 56 ya? Lupa tuh. 77 sampai 82. Mari kita tadarus. Al-Waqiah 77 82. Innahu la Qur'anul Karim. Ya. Sesungguhnya Al-Quran itu